Pemakaman Gedong di Dusun Serpeng, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, Yogyakarta ini tidak beda dengan pemakaman lain. Layaknya makam, ada cerita gaib yang melingkupinya. Yang unik, beredar kabar tentang keharusan menjaga makam baru hingga 40 hari. Jika tidak dijaga, ada macan yang akan mengambil jasad. Apakah mitos ini ada sangkut pautnya dengan makam keramat di areal makam? Pemirsa, di pemakaman Pesarian Gedong ini ada sebuah kebiasaan yang berbeda dengan pemakaman umum lainnya, di mana apabila ada seseorang yang baru dimakamkan, maka makamnya akan dijaga selama 40 hari. Mungkin untuk lebih lanjutnya saya akan langsung tanyakan. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Bapak, saya mendengar kabar nih Pak, bahwa katanya di sini tuh makam yang baru itu dijaga selama 40 hari. Itu benar Pak kabarnya Pak? Ya, menurut cerita orang-orang kampung waktu dulu, setiap ada jenazah dimakamkan di Pesarian Gedong sini, diambil harimau bangkainya. Itu harimaunya benar-benar harimau nyata atau mungkin harimau gaib Pak? Itu kalau orang pernah tahu, memang sekilas melihat itu memang wujud nyata harimau. Kalau masalah harimau jadi-jadian itu kayaknya belum ada yang membuktikan. Dan Pak, saya juga dengan kabar katanya di sini ada satu makam yang disakralkan ini ya Pak, makamnya. Oh iya, Ini makam siapa sih Pak? Makamnya Eyang Sinuwun Browijoyo dari keturunan Majapahit. Orang-orang datang ke sini biasanya melakukan apa saja Pak? Itu misalnya ada orang yang mempunyai hajat, terus mempunyai tujuan masuk tertentu. Terima kasih banyak Bapak Iya. atas penjelasannya. Iya. Malam. Pak Hakim, ini ada kabar bahwa di sini makam masih dijaga. Itu unik sekali Pak Hakim. Menurut Hakim sendiri itu bagaimana ya Pak Hakim? Memang ini saya sendiri baru mendengar dan kebetulan juga udah ada di lokasi ini. Hal seperti ini nggak wajar dilakukan oleh seekor harimau yang nyata gitu loh. Ini pasti ada harimau yang jadi-jadian atau makhluk jin yang dia menyerupai harimau. Mungkin ini yang menarik untuk kita ungkap pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan nanti kita betul-betul dapat informasi yang tepat, sehingga kita juga mudah-mudahan bisa membantu warga ini agar mereka yang ketika ditimpa musibah nggak merasa cemas. Kini saatnya mediumisasi. Assalamualaikum. Boleh saya tahu Anda siapa? Kami datang ke sini bukan untuk mengganggu. Datang ke sini untuk mencari tahu tentang kejadian-kejadian yang sering terjadi di sini. Dan mitos adanya macan yang suka. Bisa tenangkan diri Anda. Saya cuma pengen tahu kenapa kok Anda sampai melakukan seperti itu. Memang apa sih gunanya buat Anda? Memangnya Anda bisa makan mayat? Sekarang gini, Anda sendiri merasa terganggu nggak dengan kehadiran kami di sini? Sini kami ingin mencari informasi tentang kebenaran yang kabar-kabar yang terjadi di masyarakat. Iya. Apakah memang benar gitu ada macan yang suka manusia? Itu sejak kapan sih memang? Dan katanya hanya orang yang meninggal di hari-hari tertentu saja yang baginya suka dimakan. Itu benar? Anda Muslim nggak? Muslim itu sebutan bagi hamba Allah yang memeluk ajaran Islam. Anda melakukan sendiri atau ada juga teman-teman Anda yang melakukan seperti itu? Saya juga penasaran cara memang itu Anda memakan, caranya seperti apa Anda mengambil mayatnya itu? Oh, dibongkar. Setelah dibongkar, Anda makan di tempat itu atau Anda bawa? Dibawa kemana? Cara-cara seperti apa coba kalau emang benar itu Anda lakukan? Sudah berapa kali Anda melakukan hal seperti itu? Iya, ada berapa? Tapi bukannya katanya makamnya itu dijaga sama warga sekitar. Bagaimana bisa Anda tetap memakannya? Kenapa Anda nggak mencari hewan lainnya atau makanan di Iya, bangsa makanan Anda? lain. Di alam Anda. Apa yang Anda lakukan itu harus segera dihentikan. Emang kenapa mesti ayam sih? Anda melakukan itu hanya di Pasarian ini atau di tempat lain juga? Hanya di sini. Selain Anda di sini ada berapa makhluk? Banyak. Jenisnya seperti apa? Apa itu? Apa itu? Tunggu keres, tunggu jaga.
Jadi teman-teman Anda nggak melarang Anda melakukan itu? Pernah nggak ada teman Anda yang mencoba melawan Anda untuk tidak melakukan hal itu lagi? Apa yang terjadi sama teman Anda itu? Berarti kalau Anda ada yang mengalahkan, Anda nggak akan melakukan itu lagi? Terus dengan orang-orang yang datang ke sini, Anda tahu apa yang mereka lakukan di sini itu apa? Seperti apa? Mengaji. Anda rasakan apa sih ketika ada orang mengaji? Rata-rata apa sih ada tujuan yang mereka cari, ada permohonan yang mereka ucapkan ketika datang ke sini? Anda tahu itu? Ada pengaruhnya nggak menyan ke diri Anda? Bukannya makhluk seperti Anda suka dengan wewangian? Anda namanya siapa sih? Saya penasaran. Iya. Dari tadi kita ngobrol. Anda belum menyebut namanya. Sekarang kalau ada misalnya jenazah yang dimakamkan, yang meninggal bukan di hari Selasa Kliwon, Anda nggak mau makan, nggak mau menyentuhnya. Jadi nggak ngaruh hari apa aja. Anda mau nggak menghentikan kebiasaan Anda? Berarti Anda memang harus dikalahkan. Tiba-tiba makhluk ini menantang. Saya sanggup. Di mana? Jangan ini membahayakan orang yang Anda masuk. Di luar aja. Saya tunggu di luar kalau Anda berani ya. Sekarang begini perjanjiannya. Kalau Anda bisa sentuh tubuh saya, Anda menang. Tapi kalau saya bisa mengalahkan Anda harus ikut saya dan jangan kembali ke tempat ini. Sepertinya ada pertarungan terbuka di areal makam ini. Akhirnya, sang macan bisa dikalahkan. Ingat perjanjian tadi. Anda masih ingin menyentuh saya? Atau Anda ingin belajar keyakinan yang saya punya? Gak usah hormat kepada saya, tapi cukup Anda ikut saya dan meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk sehingga masyarakat di sini menjadi tenang. Sekarang Anda keluar dan ikut saya. Sasapo. Nah, dusun. Ada yang ingin Anda sampaikan? Minta maaf kepada siapa? Karena apa? Ya mudah-mudahan ini merupakan awal kebaikan yang Anda nanti akan lakukan. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Amin. Satu misteri terkuak. Tapi masih ada misteri lain. Mediumisasi berlanjut lagi. Kali ini, mediator bergaya seperti kera. Boleh saya tahu siapa Anda? Siapa sih Anda? Oh, tuh aku diundang nang kene. Karena di sini saya mau tahu cerita tentang makam Wijaya Pamungkas, sejarah-sejarahnya. Anda tahu tidak? Anda sendiri menempati di tempat yang mana? Luar di kana. Atas pohon. Atas pohon. Ya, Sudah berapa lama Anda di sini? tahun 1420. Berarti udah cukup lama. Sadurunge Majapahit hancur. Sedangkan Brawijaya sendiri itu siapa sih dia itu? Apa hubungannya dengan Majapahit? Brawijaya anak Ratu Majapahit. Terus kenapa dia bisa sampai ke daerah ini? Majapahit kan jauh. Tiba-tiba, Siapa Anda ya? Kenapa Anda tiba-tiba masuk? Atau Anda keluar saja ya? Kita ngobrolnya nanti. Setelah saya ngobrol dengan satu mediator, Anda masuk lagi nggak jadi masalah. Kami belum tahu cerita tentang sejarah ini. Aku saduduke Dia bisa masuk dalam tubuh ini? raga iki ora iso kuat. Lalu siapa?
Saya hargai Anda mau masuk, mau berinteraksi dengan kami. Karena saya yakin Anda mempunyai sebuah informasi. Tapi tidak saat ini. Ya? Belum habis rasa kaget kami, Kejar sana, awas. Kenapa? Umi sudah hilang kendali. Anda penunggu di sini? Ada energi yang menguasai raga Umi. Apa itu maksudnya itu? Pantai? Oh, Anda datang dari pantai? Apa hubungannya kok dari pantai Sampai bisa ke sini? Iya, dari jauh. Kenapa bisa Anda datang ke sini? Masih kawasan Anda. Pintar ya. Suaranya saya kayak kenal. Mau tahu apa? Saya mau. Itu Apa yang Anda tahu tentang itu? kasih tahu enggak ya? Anda gaul juga ya. Saya mana mau bercerita. Yang pertama sekali itu makam Bukan siapa? siapa emangnya? Rojo Wijoyo. Namanya memang itu. Ya tapi ya masyarakat dulu itu taunya ya makamnya Brawijaya. Beliau siapa? Itu raja Raja dari mana? Jepahit Raja keberapa? sing bungsu. Terus dia sampai ke tempat ini ngapain? Ya, dia itu kan raja tapi dia itu ya seorang bapak. Bapak sih goleki anake. Anake nang kene. Emang anaknya hilang kenapa? Lawang disuruh mengantarkan sesuatu buat blas ora muleh-muleh. Disuruh nganter apa emangnya dia? Disuruh mengantar sesuatu kepada seseorang. Itu apa sesuatunya? Gini. Rojo Wijoyo itu raja dari Majapahit. Lah, dia itu kesini mencari anaknya. Si Bondan itu cah bagus. Bondan Kejawan itu anak dari Prabu Brawijaya begitu. Pinter. Kenapa Bondan dicari-cari sama bapaknya? Ada Iya. punya kesalahan apa dia? Keadaannya sedang genting. Geningnya kenapa? Anak Wijoyo yang pertama itu pun pergi meninggalkan kerajaan Majapahit. Satu-satunya harapan dia mendatangi Den Bagus untuk menjadi raja di Majapahit. Di Majapahit. Tapi ternyata bondanya itu tidak mau. Dia sudah teguh dengan keyakinannya dan dia sangat mencintai istrinya. Tapi bukannya katanya Bondan diusir dari kerajaannya karena punya penyakit cacar. Kata siapa? Saya mendengar kabar dari orang-orang sekitar bahwa dahulunya Bondan tuh diusir dari kerajaannya karena punya cacar. Makanya bisa berada di penyakit daerah kulit. sini. Tidak diusir, tapi dia diutus oleh Rojo Wijoyo untuk datang ke wilayah ini menemui si Joko Tarub. Terus yang akhirnya nikah sama anaknya. Udah enak menikah, lupa sama bapaknya. Terus yang bikin keyakinannya teguh untuk tidak balik itu apa? Dia berbeda keyakinan. Mau apa keyakinannya Bondan itu apa? Dia menyembah Tuhan yang kalian sembah. Dia udah muslim Bondan itu. Sedangkan bapaknya belum muslim. Terus Bapak kesini dulu sama siapa dia mencarinya? Apakah sendiri? Tidak, masa seorang raja sendiri? Aduh, Tapi mereka sempat ketemu antara Brawijaya dan Bondan sempat ketemu. ya sempat. Nah bagaimana dia tahu kalau si Bondan ini sudah memeluk agamamu? Tapi apakah saat itu Brawijaya mungkin kecewa karena Bondan berpindah? Sangat kecewa, sangat kecewa. Dia merasa harga dirinya sudah jatuh. Dia merasa sudah tidak berharga lagi sebagai raja. Makanya dia
kemana? Karena Iya. mau tahu tentang Rojo Joyo, datanglah ke Gunung Lawu, tempatnya dia menghilang di sana. Berarti ini bukan makam. Lalu Dia hanya berdiam diri di sini, menahan kekecewaannya. Setelah menemui Joko, lalu dia pergi. dan Anda juga tadi bilang beliau menghilang di Gunung Lawu. Maksudnya menghilang itu apa? Dari dunia ke dunia. Terus katanya juga ini pohon di belakang ini adalah tokatnya dari Iya. Brawijaya. Itu benar nggak? Apa ya? Atau sebenarnya yang dimakamkan di situ, yang ditanam di situ adalah tongkat peninggalan Brawijaya. Iya, jadinya sebagai tanda kekecewaannya karena dia yang sudah mempengaruhi anak, dan dia pun sangat marah kepada Bonda. Maka dia mengatakan kalau dia sudah mati. Terus setelah itu Majapahit gimana, nggak ada raja, rajanya malah pergi. Dihancurkan oleh siapa? Kerajaan agamamu. Maksudnya? Terus Anda sendiri asalnya dari mana sih? Pantai Selatan. Iya sih, Anda sering ke sini? iya. Ngapain ke sini? Banyak kenal sama saya. Orang-orang di sini udah kenal. Kalau sosok macan yang ada di sini itu yang banyak orang-orang tahu, Anda kenal? Iya, dulu memang ada sebangsamu yang ingin mempunyai ilmu yang seperti Rojo Wijoyo punya ilmu kedikdayaan, ilmu yang tidak bisa mati katanya. Siapa hubungan sama macannya? Tetap di Dua Dunia. Tapi Anda udah keburu bilang. Siapa hubungan sama macannya? Tapi Anda udah keburu bilang. Kalau ngasih informasi nggak boleh setengah-setengah. Saya itu cuma disuruh memberikan informasi tentang Rojo Wijoyo, tidak yang lainnya. Disuruh siapa? Hei. Jangan main-main ah. Saya itu kalau tidak disuruh oleh beliau, saya tidak berani untuk memberikan informasi. Anda siapa namanya tadi? Putih Leken. Omongan Anda tuh nggak meyakinkan, dengan gaya seperti itu nggak meyakinkan. Tapi buat saya no problem gitu. Anda mau mengatakan seperti apa? Cuman mungkin ada hal yang perlu yang terungkap mungkin ya, tentang itu sebenarnya bukan makam tetapi makom gitu. Sebenarnya informasi ini mahal. Informasinya udah cukup dan kami juga akan segera meninggalkan tempat ini. Sini saja nanti. Kalau gitu Anda keluar aja ya. Puas memberi informasi, makhluk di tubuh Umi pamit pergi. Pak Hakim, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari malam hari ini? Ya, mungkin ada beberapa poin ya. Pertama, kita melakukan mediumisasi dengan makhluk yang memang menjadi yang menjadi kekhawatiran masyarakat di sini dengan adanya hilangnya jenazah orang yang dimakamkan di tempat ini. Tapi alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, makhluk itu dapat dikeluarkan dan bersedia meninggalkan tempat ini. Tapi Pak Hakim, apakah benar gitu ada bisa makhluk mengambil jasad manusia lalu dimakam? Itu sebenarnya bisa nggak sih Pak Hakim? Ya, semuanya wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu tentang kejadian itu. Cuman memang kadang begini, makhluk itu suka memberikan fata morgana. Artinya yang dia tampakkan itu bukan real, bukan sebuah kenyataan gitu loh. Ada sebuah jalan bernama Lapangan Menara Air di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.
Jalan yang ramai di siang hari mendadak sepi di malam hari. Penyebabnya banyak gangguan makhluk gaib seperti wujud anak kecil. Saya tertarik mengungkap, ada apa sebenarnya di tempat ini? Perkenalkan, nama saya Nesya Sylvia. Saya mengikuti casting host Duo Dunia karena saya ingin membuktikan apakah ada makhluk lain di samping manusia. Nah, sekarang saya akan mencoba liputan bersama Pak Hakim Bawazir di daerah Manggarai, tepatnya di Jalan Lapangan Menara Air. Untuk lebih lanjut, mari kita telusuri. Saya sekarang sudah berada di lokasi liputan, yaitu di Jalan Lapangan Menara Air. Nah, konon di sini sering terjadi penampakan-penampakan oleh makhluk halus. Ada yang berupa anak-anak kecil dan juga suka menyerupai warga. Nah, sebelah saya sudah ada Pak Hakim. Nah, Itu menurut Pak Hakim gimana itu mitos seperti itu, Pak? Benar. Jadi sejak saya nyampe di sini ya, sampai di tempat ini memang energi gaibnya itu luar biasa kencang. Iya, saya Apalagi jalanan ini cukup gelap gitu, dan lokasinya banyak pohon-pohon rindang, pohon-pohon tua gitu. Ya, menutup kemungkinan bahwa tempat ini memang dijadikan tempat bersemayam makhluk-makhluk gaib. Nah, nanti insya Allah kita akan coba mengungkap sejauh mana sih interaksi mereka di lokasi ini, karena memang dari warga-warga yang bersaksi kepada saya itu banyak sekali gangguan di sini, dari berupa anak-anak, terus wanita, bahkan ada juga yang menyerupai warga di sekitar sini. Mungkin nanti akan kita ungkap lebih lanjut nih. Itu ada saksi yang bisa kita Ada. tanya? Ada, terutama security ya, keamanan Security. ini yang tiap hari malam, pagi malam ada di sini gitu. Mereka yang sering melihat, sering melihat ada penampakan pewujudan, bahkan pernah satu saat itu makhluk itu menyerupai dirinya dan sempat beli sebuah nasi goreng, sehingga tuh nasi gorengnya tuh menagih, ternyata emang dia nggak merasa beli gitu. Ini menarik untuk diungkap. Bisa kita tanya langsung? Boleh, nah, yuk kita temuin beliau ya. Ini kebetulan Pak Latifnya ada. Oh iya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Nisya. Ya, Iya Pak, saya dengar-dengar di sini sering terjadi penampakan. betul. Penampakan seperti apa itu ya? Itu perempuan. Bapak sempat ngelihat ya? Iya, terus hilang. Sering ada warga nggak yang suka kesurupan atau apa gitu? Cuma dikasih penampakan doang. Penampakan aja. Iya. Terus ada cerita anak kecil juga Bapak? Ada. Iya, anak kecil lagi ulang tahun juga dikasih lihat tadi dari belakang. Itu menurut Pak Hakim sendiri itu pewujudan dari mana ya? Dari sekolah sini atau? Iya, jadi di sini ada beberapa titik pusat kalau saya lihat gitu, terutama di Beringin di sebelah kanan di sekolah itu ada Beringin. Di situ energi cukup kuat ya. Nanti mungkin kita akan coba untuk Mbak bisa mencoba untuk berinteraksi ya, dalam arti merasakan ya adanya kehadiran atau adanya sosok makhluk yang bersemayam di Beringin itu. Ada apa sih sebenarnya di sini gitu, dan saya mencoba untuk memberikan solusi gitu, benteng-benteng diri agar warga di sini nggak merasa tercekam gitu dengan adanya jalanan ini gitu, nggak merasa ketakutan. Kini kami melakukan mediumisasi. Sepertinya tidak ada reaksi dari raga ini. Pak Hakim berniat menyadarkan. Tiba-tiba, saya memberanikan diri menggali informasi. Assalamualaikum. Siapa Anda? Anda ini siapa? Kenapa datang tiba-tiba nangis? Kenapa Anda nangis? Lagi tidur? Masa jam segini udah bobo? Anda tinggal di daerah sini? Tidur di mana? Bisa kita bicara, ngobrol-ngobrol? Apa Anda yang sering mengganggu masyarakat sekitar sini? Jenis Anda itu kan suka ngebohong. Emang di mana boboknya coba? Di dalam mana? Kenapa Anda tidak mau memberitahu? Ngobrol sebentar aja ya. Takut ya Anda ya? Jadi nggak mau ngobrol ya? Katanya makhluk sejenis Anda tuh berani, sering ganggu manusia, menggoda manusia. Kok jadi takut begini sih? Padahal kan cuma ngobrol. Yang di sini banyak makhluk ya? Teman-teman Anda banyak? Siapa saja teman Anda? Ada berapa?
Udah lama tinggal di sini? Nggak mau tanya-tanya. Emang kenapa? Nggak mau. Anda punya nama nggak? Nggak boleh. Nggak boleh nggak sama boleh? siapa? Nggak boleh. Kenapa sih makhluk sejenis Anda suka mengganggu manusia? Udah, aku mau bobo. Udah malam. Teman Anda ada nggak yang mau bercerita sama kami? Nggak tahu, aku takut. Nggak Kenapa takut? boleh. Nggak boleh sama siapa? Nggak mau. Apakah Anda dilarang untuk cerita? Sama yang lain aja. Yang lain itu siapa? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut. Emang kalau Anda cerita, Anda diapain? Udah, nggak boleh. Hmm? Ada yang ngeliatin. Siapa yang Nanti ngeliatin itu? dimarahin. Udah, aku mau bobo. Siapa yang ngeliatin? Aku mau bobo. Yang ngeliatin siapa? Nggak mau. Yang liatin aja suruh masuk. Iya. Kan aku dimarahin. Saya mau ngobrol sebentar kok. Kenapa kok di sini banyak apa pewujudan yang mengganggu masyarakat? Mau masuk? Nggak tahu. Usia Anda tuh berapa tahun? Anda sudah tinggal di sini berapa lama? Lupa. Lupa. Nggak, kok dari gaya ngomong Anda kayak anak kecil. Anda tinggal di sini? Atau cuma main ke sini? Bobonya di dalam. Di dalam mana? Di sekolah. Sekolah. Sama siapa Anda di situ? Aku nggak mau ngomong. Bapak, nanti aku dimarahin. Dimarahin sama siapa? Nggak tahu. Kamu takut sama siapa? Aku mau bobo ya. Ya udah. Yang penting ingat, sebangsa Anda itu nggak bisa mengganggu orang yang beriman yang selalu berdoa. Iya, kasih tahu ke yang lain. Nanti sama itu aja. Sama siapa? Aku nggak mau. Aku takut. Si itu suruh masuk aja. Aku nanti dimarahin. Kenapa emang dimarahin? Enggak. Oke deh, ya. Anda kembali lagi ya. Tak lama, mediator disadarkan. Ya. Namun kami masih penasaran dengan keadaan tempat ini. Mediumisasi kami lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Kali ini mediator seperti tertidur. Suaranya jadi kecil. Ada apa sih Om panggil aku? Assalamualaikum. Siapa gerangan dia? Anda siapa? Aku yang tinggal di dalam Di dalam mana? dalam sekolah. Bisa kita bicara? Aku maunya bobo Loh, kenapa bobo? Baru makan boboan. jam 9. Ah, Mau sambil bobo. Tapi Anda cerita ya. iya. Anda berasal dari mana? Aku udah lama di sini sama teman-teman. Teman-teman itu siapa? Siapa aja teman-teman kamu? Banyak Banyak. Tinggal di mana aja? di dalam semua. Di sekolah. Iya. Anda punya orang tua emang? Ada. Tuh, dia lagi liatin aku. Kenapa nggak orang tua Anda aja yang masuk? Tadi temen aku nyuruh aku, katanya supaya aku ngomong sama om sama tante. Om tante itu siapa maksudnya? Ya omnya tante, siapa lagi sih? Anda manggil saya Om. Hah? Kan om tuaan om sama aku. Anda yang sering ganggu masyarakat sekitar sini. Aku nggak ganggu. Lalu siapa itu yang ganggu? Kalau dia imannya kuat, aku nggak ganggu. Anda emang tahu? Tahu? Tahu dari mana Anda? Ya kalau di sini kan buat pada pacaran om-om di situ tuh. Ganggu ini seperti apa yang kamu? Ya aku bunyi-bunyiin, ayunan aku isu-isuin. Oh, jadi sering ya? Iya. Habis mereka tempat aku tinggal buat mesum. Anda emang nggak suka ngeliat orang seperti itu? Nggak suka dong. Kan aku anak kecil. Oh, gitu. Aku kan juga masih sekolah. 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 Iya. Emang di alam Anda ada sekolahan juga? Ada itu di dalamnya sekolah. Emang Anda belajar apa aja? Papa, bu, pabu. Itu Om. Ada bu guru. Selamat pagi teman-teman. Aku ikut pagi juga bu. Jadi Anda ikut bangsa kami juga dong? Iya Om, kan aku tinggal di situ semua. Ada berapa orang yang tinggal di situ?
aku banyak Om. Terus Anda juga sering menampakkan diri ya? Iya Om, kadang aku ada tukang apa aku beli. Aku mau jajan, aku lapar. Kata ibu beli aja tuh. Ada yang lewat beli deh. Beli apa biasanya? Nasi goreng, ada sate, Emang Anda doyan juga? doyan no. Enak, Bisa makannya? itu Terus Anda bayarnya pakai apa? tahu. Itu sama aja mengganggu dong. Ya kan aku rupain jadi apa ya? Jadi apa itu yang ada gambar orangnya itu? Uang. Ya, bang itu Om. Hmm. Yang warna biru atau warna merah. Oh, Anda bisa juga itu. Iya Om. Berarti Anda menipu manusia ya? Habis dianya juga suka iseng sih, berisik. Orang aku lagi bobo dia ketok-ketok. Aku ganggu. Ya. Salah dia dong. Tapi kan- lewat nggak berisik. Dia kan pekerjaan tahu sini soknya lewat. Ya itu kan istilahnya di alam kami manusia. Anda kenapa merasa terganggu? Ya kan aku anak-anak Om. Anak-anak. Iya. Orang tua Kalau Anda bobo suka kan ganggu. nggak mau berisik. Orang tua Anda suka ganggu ya? Kalau ibu sama papa jagain aku. Jagainnya gimana? Jagain aja biar aku pada bisa bobo. Terus Anda tahu nggak kalau mengganggu manusia itu perbuatan yang nggak baik? Diajarin nggak sama guru Anda? Ibu nggak bilang gitu, cuma yang pada suka itu yang pada modok juga gitu Om. Gimana? Gitu pada pacaran gelap-gelapan. Jadi kamu gangguin yang cuman pacaran aja? Iya, dia nggak punya mana ngakuin yang katanya Om tadi buat hukuman di situ. Iya Om, Lah. ya kan Om? Anda tahu Islam juga? Tahu Om, kan ada masjid di sini Om. Anda Islam juga nggak? Nggak tahu Om. Orang tua Anda? Nah, tanya aja sama ibu bapakku. Perasaan Anda gimana sih kalau mendengar suara azan di masjid? Takut, Anda nggak merasa panas itu? panas Om. Bis mau gimana? Aku suka tinggal di sini sama teman-teman semua. Emangnya Anda sudah berapa lama tinggal di sini? Ada 80 tahun Om. Kalau bapak sama ibu kamu itu sudah berapa lama tinggal di sini? Mungkin lebih lama Om. Jadi usia Anda 80 tahun gitu? Iya Om. Itu umur siapa? Umur manusia apa umur Anda itu? Umur aku Om. Kan kalau aku 18 tahun masih kecil. Kalau ukuran manusia berapa tahun? Ya seperti teman-teman manusia yang sekolah di situ Om. Sekitar 5 tahun. Iya. Wujud Anda seperti apa sih? Ya si Om, aku kan anak-anak Om. Ya anak-anak, masa mau bapak-bapak sih? Punya rambut, Ya punya lah Om. rambutmu panjang, Nih kok Om tahu? bukan kepala botak. Enggak, aku panjang Om. Kamu cewek? Perempuan atau laki-laki? Aku perempuan. Emang bangsa Anda ada juga yang perempuan, ada yang laki-laki? Ada Om. Bukan jantan atau betina, bukan? Bukan Om. Oh, laki-laki dan perempuan ya. Om, aku mau bobo, ngantuk Om. Nah, namanya siapa? Saya belum tahu namanya. Namaku Sinta Om. Kok kenapa bangsa Anda tuh suka meniru-niru manusia ya? Itu kan Sinta nama manusia. Banyak manusia Ya. namanya Sinta. Di kelas kan ada siswa namanya Sinta. Ya aku ikutin Sinta. Semua juga punya teman. Temanku punya nama semua, ikutin yang di sana. Jadi nama Anda itu berasal dari murid-murid yang sekolah di sana? Iya tante, Kalau nama asli Anda sendiri itu siapa? aku nggak tahu. Gak ada di situ nama Sinta. Besok aja Om kesini. Kayak gimana orangnya itu, Sinta? Tahu ya. Sama kayak Anda? Om, aku mau bobo Om, ngantuk ya. Kalau anaknya udah lulus sekolah? Ah udah ah. Kalau anaknya nanti sudah lulus, kamu tetap? Nah kan ada teman baru. Udah ya tante ya, Om ya aku mau bobo. Papa suruh masuk, Papa. Pak. Sekarang mediator ini berubah perilaku. Oke. Pak, Assalamualaikum. Kok jawabnya begitu? ya cukup Anda Muslim bukan? kan Anda ini siapa? yang di sini Siapa nama Anda siapa? Majud Anda dari mana? di sini nemenin anak-anak Temannya mereka juga? bapaknya Anda emang punya anak? banyak Berapa anak Anda emang? 50 lebih deh. Ibunya berapa? Satu Wih, yang benar. tuh ada situ Anda udah lama tinggal di sini? udah Berapa lama Anda tinggal di sini? dari zaman penjajahan deh Penjajahan apa itu? Kita duduk ya, sambil duduk di ya. Jepang. Pegel sih. Sambil diri duduk dulu. ya.
Duduk. Ya, duduk aja ya. Kopi dong. Wis, enak aja saya aja nggak ngopi. Biasa disediain kopi. Amat sama yang jaga sediain kopi sama rokok. Siapa yang nyediain? Yang jaga sekolah. Dia bikin kopi, dia bikin rokok. Minum. Mau ikut minum juga? Minum enak. Emang Anda juga bisa ikut minum? Iya, jagain anak-anak bisa. Anda yang sering gangguin masyarakat sekitar sini ya? Ya jadi dia aja bisa, masa enggak? Jadi dia Dia siapa? itu Dia siapa? yang jaga ya, yang siapa kek? Anda pernah menyerupai yang jaga di sini? Ya kalau orang yang nggak punya iman, iseng ya gue jahilin. Isengnya itu seperti apa? Ya iseng ya pulang habis dari mana? Terus Badannya kotor, bau. bawa apaan? Kok deketin? Bau aja. Kenapa Anda ganggu? Ya justru itu temen gue. Kalau badannya wangi? Wangi tuh kayak apa tuh sih? Yang biasa masuk ke masjid tuh. Oh, orang Nah, sholat tuh enggak. yang pakai sarung. Ya semacam gitu dah. Kok bisa wangi sih orang dari masjid? Tahu. Mana kok bisa bedain? Ya beda. Dia pakai minyak wangi. Yang mana juga pakai minyak wangi, tapi nggak tahu dalamnya bisa ngapain. Di sini kenapa sering terjadi gangguan kepada manusia, kepada masyarakat sekitar sini? Saya rasa bukan semata-mata karena masyarakat sini berbuat sesuatu. Kalau ganggu sih enggak. Lalu apa? Nggak punya iman aja dianya. Nah, kenapa sampai tukang sate, tukang bakso, tukang nasi goreng? Mereka kan niatnya cuma Gue jual. yang nyuruh. Iya, nyari. Mereka kan cuma Anak mencari gue yang nafkah. nyuruh tuh pak, gangguin. Anda kenapa mau disuruh sama anak? Ya namanya anak. Ente punya anak disuruh mau nggak sama anak? Tapi kan itu Ya nggak mau lah disuruh sama anak. Pasti mau lah kalau disuruh papa beli ini tuh pak. Masa iya papanya nolak? Nggak mungkin anaknya Ya, nangis. cuman kalau berkaitan dengan mengganggu seseorang pasti saya nggak akan lakukan. Menjolimi orang saya nggak akan lakukan. Karena saya punya aturan dalam hidup. Saya punya agama, punya pedoman. yang sering ganggu tuh dari sekolah sini atau dari bengkel? Ya dua-duanya. Ya dia di sana ikut. Ya saya juga ganggu. Sama. Oh, seperti itu ya. Enak. Wujudannya seperti apa, Be? Ya begini deh. Gimana itu? Nggak kelihatan. Kan masuk tubuh. Bisa kali. Tukang dagang aja bisa. Orang-orang sini lewat bisa lihat gue. Masa nggak bisa? Ya karena Anda sering menyerupai. Makhluk sejenis Anda itu bisa menyerupai apa saja. Bisa sebagai seorang wanita, bisa sebagai seorang laki-laki, bisa sebagai anak kecil. Iya kan? Tapi gimana kalau misalnya ada seseorang melewati jalan ini, mereka sambil berzikir, sambil menyebut asma Allah. Coba aja tanya orangnya. Nggak bakalan disengin. Anda sendiri kenapa nggak mau ngisengin orang yang seperti itu? Panas. Kenapa Anda sering nyuruh anak Anda untuk gangguin masyarakat sekitar sini? Ya dia maunya begitu. Namun juga anak-anak. Bukannya sebagai orang tua Anda harusnya mengajarkan yang benar. Ya udah diajarin. Dia maunya gitu. Katanya lucu orangnya. Lucu. Terus tuh pojok no. Iya. Baru pacaran. Kalau nggak percaya ente. Nah malam-malam dah sendiri sini. Jam 8. Apa jam 9. Sini ada Gue nggak mojok. takut ya mereka itu. Ya dia rame-rame aja. Paling gue isengin kotar. Gue sambit. Anda yang sering menampakin di pojokan situ juga? Ya gitu dah. Yang suka duduk di pojokan situ? Iya. Jadi Anda? Ya, Anda sendiri yang mengganggu atau ada Istri teman? Anda suka mengganggu? Bukan. Penampakan di foto itu siapa? Kunti. Itu istri Anda? Iya. Be, bisa pakai bahasa lu gue itu belajar dari mana? Ya. Ini kan Jakarta, Bang. Anda nggak beragama ya? Apa yang terjadi? Hah? Bang, kopi. Kami nggak menyediakan kopi. Tetap di Dua Dunia. Anda nggak beragama ya? Kopi dong. Hah? Bang, kopi. Kami nggak menyediakan kopi kok. Nah, duduk aja. Kopi itu minuman bangsa kami, bukan minuman bangsa Anda. Kenapa Anda suka kopi? Enak. Saya yakin Anda juga kalau ada seseorang yang minum kopi yang diawali dengan baca bismillah, Anda juga nggak bisa ikut minum. Kecuali ada seseorang makan, minum dengan tidak membaca bismillah, dengan memakai tangan kiri. Anda, menurut Nabi kami itu Anda bisa menikmati memang. Gitu ya. Iya. Terus sekarang masih mau ngeganggu nggak?
tergantung imannya itu orang. Jadi kalau yang nggak ibadah, yang nggak mau sholat, nggak mau zikir, Nah tuh yang suka kedengeran tuh kalau jam berapa ya, kata anakku mah jam 4 tuh. Wow, 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 wow. iya. Wah berisik pak. Anda kepanasan mendengar itu. Ah biasa udah sering dari dulu. Cuma kalau ntar siang bunyi lagi. Awo, awo, awo. Itu namanya ajan untuk memanggil orang untuk Apa? beribadah. Ajan. Oh, Ohnya juga Mang. Anda nggak tahu. Pura-pura aja. Oh, emang temen gue juga ada kali ya? ada. Masa? Iya, Anda coba kalau ada dengar ajan, Anda datang ke masjid, pasti ada juga sebang. Panas. Makanya harus baca syahadat dulu, biar nggak panas. Sadat apa sih? Ya, lama lagi deh saya ngejelasin. Ah, ntar gue domelin ah. Ngomelin siapa? Sama jagoan gua. Oh gitu. Ikut ah. Dah, gua gini mah aja. Oke deh, kalau gitu ya. Dah. Ah, Ah, ada kopi. Pulang ya. Waalaikumsalam. Ya dah, tuh. Sekarang dia mencoba pergi. Ya, jadi Pak Hakim, hikmah yang kita bisa ambil dari liputan kali ini itu apa ya? Ya, banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama bahwa sebangsa jin itu memang banyak di antara mereka yang jahil, iseng, selalu menggoda manusia, selalu mengusik ketenangan manusia. Oleh sebab itu Islam diturunkan sebagai pedoman hidup untuk menghalau segala tipu daya mereka, cara-cara untuk melindungi diri dari gangguan-gangguan mereka. Sebagaimana doa yang pernah Rasulullah ajarkan kepada umatnya, setiap kita ingin melewati tempat yang memang diduga ada makhluk halus, ada makhluk gaib yang suka mengganggu, baca doa a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Arti doa itu adalah aku berlindung dengan kesempurnaan kalimat Allah dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi baik dari bangsa jin ataupun manusia. Tadi juga ada dialog komunikasi yang bisa kita ambil pelajaran seperti makhluk itu memang nggak punya daya. Sebenarnya mereka nggak punya daya ketika berhadapan dengan seorang muslim yang selalu ingat kepada Allah, selalu baca doa, zikir kepada Allah. Insya Allah makhluk-makhluk gangguan seperti mereka tidak akan bisa mengganggu kita.